Pak Ngadmin lah, ya Pak Admin SPD yang kami hormati, kemudian Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Pematang Karau yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum yang sekaligus juga sebagai Kepala Sekolah. Jadi Ibu Yeni ini sekaligus sebagai guru di sini dan juga sekaligus sebagai undangan karena beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 SMP Negeri Satap 2 Pematang Karau yang lokasi sekolahnya ada di Lampiong. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang kami hormati dan siswa-siswi sekalian yang Bapak sayangi. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di penghujung kalian bertatap muka di SMP Negeri 1 Pematang Karau pada hari ini. Kita bisa bertemu bersama-sama untuk melaksanakan acara sesuai dengan yang ada di spanduk, yaitu pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pematang Karau tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini pertama-tama kami sampaikan kepada yang pertama kepada Ketua Komite, kemudian kepada KUPT Dinas Pendidikan Pematang Karau dan juga sekaligus kepada koordinator pengawas, karena Pak Hamdan ini adalah koordinator pengawas yang sekaligus pengawas pembina yang ada di sekolah kita. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, semenjak wabah COVID-19 pada awal-awal Maret 2020, SMP Negeri 1 Pematang Karau dan juga sekolah-sekolah yang ada di Barito Timur dan juga sekolah-sekolah di daerah lain mengalami kesusahan mengadakan acara yang seperti ini. Dan untuk acara pelepasan, sepanjang saya berada di SMP Negeri 1 Pematang Karau sejak tahun 1989, untuk acara pelepasan itu tidak pernah dilaksanakan. Yang dilaksanakan adalah acara perpisahan. Nah, jadi pada rapat kami Dewan Guru beberapa hari yang telah lewat, secara dadakan ada usulan dari wali kelas, bagaimana kalau kita melaksanakan acara perpisahan. Nah, jadi akhirnya saya tanggapi dan diputuskan juga oleh semua Bapak Ibu Dewan Guru bahwa kita tidak melaksanakan acara perpisahan, akan tetapi melaksanakan acara pelepasan. Nah, lalu kami tentukan waktunya. Kami menentukan waktunya sesuai dengan momen. Kalau kemarin sesuai dengan peraturan dari Sekretaris Jenderal Pendidikan bahwa tanggal 15 Juni itu secara serentak pengumuman kelulusan se-Indonesia, dan sekaligus di situ ada tata cara penulisan ijazah. Nah, dan juga berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Ketua MKKS Raden Susilo Ampah dan Ketua MKKS Tutwuri Handayani bersama-sama, yang hari itu juga dihadiri oleh Pak Hamdan, kemudian dihadiri oleh Pak Kabid, kemudian Ibu Kasih Kurikulum di ruang Kepala Dinas. Kebetulan kalau saya tidak diundang, cuma Ketua MKKS kami yang membawa saya. Nah, jadi
mengambil momen yang pas setelah pengumuman, artinya siswa dinyatakan lulus, dan 1 hari setelah itu kami melaksanakan acara pelepasan. Jadi untuk acara pelepasan ini sekaligus kepada ketua komite, proses pembelajaran mengajar mendidik yang kami laksanakan, artinya secara reguler, secara terjadwal di sekolah ini, dengan berakhirnya pengumuman kelulusan dan hari ini acara pelepasan, secara simbolis memang sebenarnya hari ini sekaligus pelepasan atribut, tetapi karena permintaan, artinya sesuai hasil keputusan rapat kami berikan kebebasan kepada siswa, mereka hari ini boleh bebas rapi, jadi tidak memakai seragam sekolah, jadi tidak ada untuk acara pelepasan atribut sekolah seperti topi dan dasi. Dan secara simbolis juga hari ini dengan resmi Pak Ketua Komite yang mewakili dari komite, kami menerima anak didik kami semenjak Juli 2000 berapa Bu ini mereka ini? 2019 lah. Mereka terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 1 Pematangkarau. Kemudian hari ini tanggal 16 Juni 2022 dengan resmi kami kembalikan lagi siswa-siswi kami ini kepada masyarakat dan melewati pengurus komite yang dalam hal ini hari ini ketua komite sudah hadir bersama-sama dengan kita. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab kami mendidik siswa-siswi kami ini selama 3 tahun sudah sukses kami mengajar, biarpun dengan tertatih-tatih pada masa pandemi COVID-19 sampai dengan awal Januari 2022 itu pun masih tarik ulur peraturan menteri, artinya boleh tatap muka, boleh tidak, ada levelnya, hanya sekian jam, hanya sekian siswa yang boleh turun, dan secara full siswa boleh turun mulai dari Januari sampai dengan pada saat hari ini. Dan kepada siswa-siswi sekalian, kami berpesan kepada kalian, ada 2 tugas yang sudah kami laksanakan. Tugas pertama kami adalah mengajar. Jadi tugas kami mengajar, yang mengajar bahasa Indonesia, mengajar materi yang bahasa Indonesia, mungkin 1 atau 2 RPP, 1 atau 2 kali pertemuan untuk 1 RPP. Kemudian yang paling susah kami laksanakan adalah tugas mendidik. Ya, kenapa? Dari kelas 1 kalian di sini sampai dengan kalian kelas 9 tidak pernah tamat kami mendidik. Salah satu yang tidak pernah tamat adalah mendidik kalian untuk pola hidup bersih, pola hidup sehat. Kenapa? Masih saja ada yang membuang sampah di sana sini, padahal 3 tahun sudah kalian dididik di sini. Ya, kalau mengajar cukup 2 kali pertemuan kalian sudah tamat, artinya sudah paham materi itu. Tetapi yang mendidik itu paling susah. Mungkin sampai kalian ke lanjutan tingkat atas SMA, sampai kalian berbaur kembali di masyarakat, didikan itu harus sebenarnya tetap melekat di hati kalian. Ini didikan Bapak Ibu guru dulu, bahwa mengajarkan kami untuk hidup bersih. 1 yang tidak pernah tamat lah, tidak pernah lulus. Kemudian yang kedua apa? Baju. Yang laki-laki
paling lama hanya di kelas 7 itu 2 minggu melakukan tatap muka. Setelah itu baju yang memang aturannya adalah dimasukkan rapi, pakai ikat pinggang, pakai dasi, keluar semua sampai kalian kelas 9. Tidak lulus kalian ya untuk didikan itu. Nah, jadi perlu kalian ingatlah, perlu kalian ingat, perlu kamu pahami. 2 tugas kami kalau mengajar kami berhasil. Yang bahasa Inggris mengajar artinya membaca berhasil, kalian bisa membaca bahasa Inggris. Yang matematik guru mengajar artinya mengajar kubus. Ibu matematiknya kalian tamat, menghitung luas kalian tamat. Tapi yang mendidiknya yang masih belum tamat, karena masih ada siswa, kecuali yang perempuan. Kalau yang perempuan hampir 99,9%, artinya baju tidak pernah dikeluarkan. Ini yang laki-lakinya yang tidak lulus. Jadi kalian ingat kembali begitu kalian sampai di rumah tadi apa yang Bapak katakan pada saat inilah. Jadi ada 2 tugas kami, mengajar mata pelajaran kemudian mendidik. Mana yang tidak lulus? Yang tidak lulusnya adalah mendidik ya. Karena sepanjang ini masih belum sempurna. Itu antara lain masih banyak yang lain. Kami mendidik kalian untuk disiplin, jangan pernah terlambat, jangan ribut, jangan menulis meja kursi. Masih saja meja kursi berwarna-warni dengan tip X, ditulis nama, ditulis ini. Nah, itu adalah yang namanya didikan. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga untuk ketua komite dan juga Bapak pengawas. Tadi sudah disampaikan melewati dari ketua panitia. Memang di dalam anggaran sekolah pada tahun 2022, karena kami pada saat penyusunan Arkas tidak menyangka, artinya situasi sudah berangsur-angsur COVID-19 ini mau meninggalkan bumi ini. Artinya kita sudah diberikan kelonggaran, ada kelonggaran untuk melakukan mengumpulkan orang banyak, kemudian ada kelonggaran untuk tidak memakai ini masker. Lalu di dalam rapat kami mengambil inisiatif, artinya dengan dana yang seminim mungkin ya, dengan dana yang seminim mungkin kami bisa melaksanakan. Asalnya ada wali kelas yang berinisiatif menawarkan kepada siswa, artinya ada siswa yang setuju, kemudian ada siswa yang memang tidak setuju. Dan akhirnya rapat terakhir kami tanggal 14 Juni kami putuskan bahwa semua siswa sekolah yang menanggung untuk dia minum snack sesederhana mungkin. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang lain juga semua ditanggung, semua dengan biaya ini. Yang plus minus tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia, kurang lebih 2 juta yang tercatat. Yang tidak tercatat artinya yang tidak masuk hitungan, yang keluar sana sini, itu ikhlas kami, karena ini adalah ucapan syukur kami bisa selamat, karena yang namanya COVID-19 itu paling menakutkan. Bertemu dengan orang, kami harus bertemu dengan orang tua siswa, harus bertemu dengan tamu,
harus bertemu dengan siswa, tapi puji Tuhan, syukur kami semuanya dalam keadaan selamat, bahkan kami sudah bisa menyelesaikan program pembelajaran sampai dengan ujian sekolah. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa nilai yang ada di ijazah siswa, Pandan ikut kemarin sudah tahu, artinya untuk ketua komite dengan komite berdasarkan hasil keputusan rapat pada pertemuan MKKS yang hari itu dihadiri oleh Pak Kepala Bidang Pendidikan SMP dan Koordinator Pengawas. Nilai yang ditulis nanti di ijazah kalian adalah nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 6 dikali 70% ditambah dengan nilai ujian sekolah kali 30%, jadilah nilai ujian sekolah. Dan nanti di ijazahnya itu tulisannya adalah ujian sekolah di situ. Nah, jadi untuk siswa-siswi sekalian ketahui. Kemudian secara resmi untuk peraturan pemerintah mengenai kriteria kelulusan itu untuk tahun 2022 itu tidak ada, hanya ada standar kelulusan yang ada. Nah, di situ antara lain salah satunya adalah bagaimana menanamkan karakter kepada siswa, kemudian menyiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat dan juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau untuk tahun 2021 itu ada 3, bahwa siswa dinyatakan lulus kalau dia menyelesaikan semua program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6. Kemudian memiliki nilai perilaku minimal baik. Ya. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah mengikuti ujian sekolah yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Demikian kami kira apa yang dapat kami sampaikan, dan ucapan terakhir kami, keberhasilan kami tidak keberhasilan kepala sekolah, melainkan keberhasilan semua Bapak Ibu guru. Ya, semua Bapak Ibu guru yang ada di sini yang bekerja keras, bekerja bersama-sama melaksanakan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembelajaran sampai dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan termasuk pada hari ini mempersiapkan segala sesuatunya adalah kerjasama kami sehingga semuanya bisa berhasil dan bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua dan juga siswa-siswi sekalian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi dan kami kembalikan kepada pembawa acara.